Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Nanda Wulanwardani, NIM G000190-260, akan mempresentasikan bersama anggota kelompok saya, yaitu Laras Bungsu Warapsari, NIM G000190-300, dan Lulu Intan Nafikul Janah dengan NIM G000190-277. Sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang ayat-ayat tentang mempelajari alam, yaitu Surah Al-Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Yang pertama, Tafsir Al-Maraghi dari Surah Al-Imran ayat 191. Ulul albab adalah orang-orang yang mau menggunakan pikirannya, mengambil faedah darinya, mengambil hidayah darinya, serta menggambarkan keagungan Allah dan mau mengingat hikmah, akal, dan keutamaannya. Di samping keagungan karunia-Nya dalam segala sikap dan perbuatan mereka, sehingga mereka bisa berdiri, duduk, berbaring, dan sebagainya. Mereka tidak lalai untuk mengingat Allah dalam sebagian waktunya, merasa tenang dengan mengingat Allah, dan tenggelam dalam kesibukan mengoreksi diri secara sadar bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Kemudian, yang kedua, Tafsir Al-Muyassar dari Surah Al-Imran ayat 191. Dan beberapa sifat orang-orang berakal sehat ini adalah banyak berzikir kepada Allah dalam segala keadaan, menegakkan sholat, baik itu dengan berdiri, duduk, maupun berbaring, serta senantiasa merenungi proses penciptaan langit dan bumi, serta senantiasa berdoa, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan makhluk-makhluk ini untuk sesuatu yang sia-sia dan tanpa hikmah. Maha suci Engkau, jauhkanlah kami dari siksa neraka." Kemudian yang selanjutnya adalah Tafsir Al-Wajiz dari Surah Al-Imran ayat 191. Orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam segala kondisinya, yaitu dalam keadaan berdiri ketika sholat, duduk di majelis mereka, dan bersandar ketika dalam keadaan junub. Mereka berpikir tentang kehebatan penciptaan langit, bumi, dan meyakininya. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan hal ini sia-sia dan hanya sebagai hiburan. Namun, Engkau menciptakannya sebagai petunjuk atas kuasa dan hikmah-Mu. Kami mensucikan diri dari sesuatu yang tidak sesuai dengan-Mu dan dari kesia-siaan. Maka, jadikanlah ketaatan kami kepadamu itu sebagai pelindung dari neraka." Berikutnya Tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami,
tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Dari beberapa tafsir di atas, dapat dipahami bahwa terdapat tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi seisinya bagi orang yang berakal yang mau mengingat dan memikirkannya dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, dan sebagainya. Berikut ini tafsiran beberapa ulama mengenai ayat tersebut melalui ijtihadnya. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Asy-Siddiqi, orang yang berakal atau ulul albab, adalah orang yang memperhatikan penciptaan langit dan bumi beserta isi dan hukum-hukumnya, lalu mengingat penciptanya yakni Allah, dalam segala keadaan. Kemenangan dan keberuntungan hanyalah dengan mengingat kebesaran Allah serta memikirkan segala makhluknya, yang menunjuk kepada adanya Sang Khalik yang Esa, yang memiliki ilmu dan kodrat yang diiringi oleh iman dan takwa. Dalam kegiatan tafakkur, mereka juga mengingat Allah seraya lisannya berucap, memuji keagungan dan kebesarannya atas ciptaan yang mengandung hikmah dan kemaslahatan. Baik, selanjutnya dari Profesor Dr. Hamka. Orang yang berpikiran artinya orang yang tidak pernah lepas dari mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, terbaring. Kata yadkuruna berarti ingat berpokok pada kata zikir. Disebutkan pula bahwasanya zikir hendaklah bertali di antara sebutan dan ingatan kita. Kita mampu nih menyebut asma Allah dengan mulut karena kita telah teringat terlebih dahulu dalam hati. Sesudah penghilatan atas kejadian langit dan bumi atau pergantian siang dan malam. Langsungkan ingatan kita kepada yang menciptakannya. Karena jelaslah dengan sebab ilmu pengetahuan bahwa semuanya itu tidak ada yang terjadi secara sia-sia atau secara kebetulan. Seyogyanya bertambah tinggi ilmu seseorang, bertambah tinggi ingatannya kepada Allah. Oke, next ya teman-teman, dari Quraisy Shihab. Surat Ali Imran ayat 191 ini menjelaskan sebagian dari ciri-ciri siapa yang dinamai ulul albab. Ulul albab, mereka adalah orang-orang baik, laki-laki atau perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi apapun. Objek zikir adalah Allah, sedangkan objek akal pikiran adalah seluruh makhluk ciptaannya. Akal diberi kebiasaan seluas-luasnya untuk memikirkan fenomena alam, dan terdapat keterbatasan dalam memikirkan zat Allah. Oke, the last one yaitu kandungan surah Ali Imran ayat 191. Kandungannya adalah penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, tanda kekuasaan Allah di dalam semesta ini hanya diketahui oleh ulul albab. Yang ketiga, ulul albab adalah orang yang berzikir dan berfikir. Ia selalu mengingat kepada Allah dalam keadaan atau dalam kondisi apapun, dan ia juga mempergunakan akalnya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Kemudian, tafakkur atau berfikir yang benar akan mengantarkan pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, semuanya benar, semuanya bermanfaat. Tafakkur atau berfikir yang benar juga melahirkan kedekatan kepada Allah dan memperbanyak doa kepadanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau apabila ada salah tutur kata dari kami
kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.